Tes 2, tes 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassalna billah. Bismillah la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayhin nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Allahumma faqihna fid din, amin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'un. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat, ayyuhal aba wal ummahat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berkumpul dalam satu rangkaian kajian kita di setiap ahad keempat ini. Semoga senantiasa dalam rahmatnya Allah, dalam ridhonya Allah, dan mudah-mudahan dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai kajian, terlebih dahulu kita baca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabir, ya Basir, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adul, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqimu, ya Afu, ya Ra'uf,
ra'ufu ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram ya muqsit ya jami' ya ghani ya mughni ya mani ya Allah ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rashid ya sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillah, kita coba menguraikan beberapa Asmaul Husna. Yang lalu sudah kita tuntaskan kewajiban kita untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah yang di dalamnya juga sudah terpenuhi, kebalikannya sifat mustahilnya bagi Allah. Artinya bagi kita yang penting adalah bagaimana kemudian meyakini bahwa Allah mempunyai sifat wajib, dan kita juga meyakini bahwa Allah juga tidak mempunyai, atau kebalikannya Allah mustahil mempunyai sifat-sifat mustahil, kebalikan dari sifat wajib. Maka inti dari penjelasan sifat wajib bagi Allah sudah tuntas yang sudah saya sampaikan. Sekarang kita kita meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama yang bagus. Nah, bagian beriman kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang bagus. Nah, nama-nama yang bagus ini manfaatnya selain kita bisa ucapkan dalam doa kita, bisa kita lakukan dalam zikir kita sesuai dengan kehendak kita, kemauan kita maunya apa. Nah, misalkan begini Bapak, kita ingin diberikan satu kepastian oleh Allah, ya, maka seringlah kita menyebut nama Allah dengan Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Apa Ya Fattah? Yang maha pembuka dari segala urusan, Ya Fattah. Atau kita sebut dengan kalimat Ya Rahim, Allah maha Ya Rahim, maha penyayang. Nah, kita ingin disayang sama Allah, maka perbanyaklah kalimat Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Baik, saya coba awali dengan kalimat Asmaul Husna yang pertama, Ya Allah. Baik, Ya Allah ini sudah lazim kita bawa, kita baca di setiap zikir dan doa kita, Ya Allah. Maka ulama kemudian berpendapat Asmaul A'zam, nama-nama yang agung di antara 99 nama Allah, maka nama Allah itu pun termasuk di dalamnya Asmaul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Alasannya yang pertama, bahwa nama Allah seringkali Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dengan kalimat-kalimat Allah. Contohnya, di awal kalimat wahyu Allah, Allah menyebutkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Atau dalam kalimat surah Al-Fatihah sering dan banyak disebut nama Allah di situ. Bahkan di dalam Al-Quran pun nama Allah banyak sekali dalam kalimat-kalimat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebut. Ya, artinya nama Allah itu ulama berpendapat bahwa Asmaul A'zam, nama-nama yang agung, ya. Memang ada Pak nama-nama yang agung yang lain, ada Pak, ya. Bahkan ada ulama yang menyebutkan nama Allah yang agung itu termasuk di dalamnya Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ada juga yang menyebutkan Rabbun, ya, kalimat Rabbun itu nama Allah yang lain. Tapi yang disebut dengan Asmaul Husnanya yang 99. Nah,
Yang 99 ini, maka yang pertama ini ya Allah kita sebut dengan kalimat boleh ya Allah atau ya Allah ya Allah. Tapi ulama menyebutkan dengan kalimat infisal, terpisah, ya Allah ya Allah. Dan bahkan di dalam sholat kita seringkali membuka dengan kalimat takbiratul ihram dengan Allahu Akbar, menunjukkan bahwa esensi nama Allah itu maha segalanya. Artinya ketika kita menyebutkan kalimat Allah, menunjukkan getaran hati kemahadahsyatan Allah yang menciptakan, maha besarnya Allah yang memberikan, dan kita nggak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa kecuali Allah yang memberikan apa-apa kepada kita. Maka kita bergantung dengan namanya. Kita bergantung berdoa dengan namanya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam ayatnya Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Bergantung dari urusan kita kepada Allah, bergantung urusan kita dengan sesamanya, dan bergantung harapan kita, hidup kita, cita-cita kita, himmah kita, keinginan kita kepada Allah. Maka lafaz Allah kita sebut dengan kalimat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan kalimat-kalimat tersebut, maka ulama kemudian menguraikan begini, meskipun alifnya tidak ada, tapi tetap itu kembali kepada Allah. Lillah. Lafaz Allah alif, lam, ha. Misalkan alifnya tidak terbawa, tetap dibaca lillah. Namanya kembali kepada Allah. Apa dalilnya? Ini yang sering kita baca dengan kalimat Qulillahil malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Atau seringkali kita baca ayat Allah dengan kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa meskipun nama Allah alifnya tidak ada, tetap kita mengucapkan kalimat lillah. Apa artinya? Milik Allah. Milik Allah itu yang mana? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah itu yang ada di langit dan ada di bumi. Yang di langit itu apa, Pak? Ya. Malaikat-malaikat yang berbaris bersab-sab di langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Bintang-bintang yang bergemerlapan, bulan, matahari, itu berarti milik Allah. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu milik Allah. Hatta motor, mobil pun itu milik Allah, Pak. Meskipun yang kita kuasai, yang kita jaga adalah kita yang memeliharanya. Hatta ruh kita pun itu milik Allah. Ruh kita pun milik Allah, karena sesuatu yang ada di bumi dan yang ada di langit adalah lillahi, milik Allah. Artinya dengan kita meyakini nama Allah dengan alif yang hilang, kita berkeyakinan lillahi, punya Allah, milik Allah. Ketika kita menyadari bahwa diri kita milik Allah, maka kita tidak mempunyai sifat sombong kita kepada manusia, tidak mempunyai sombong kita kepada Allah, dan kita merasa tidak punya apa-apa. Kita hanya amanah untuk menjalankannya. Kita adalah orang yang diberikan amanah untuk melaksanakan amanah itu. Nah, ketika amanah itu berjalan dengan sebaik-baiknya, maka stempel mukmin itulah menjadi satu stempel yang kuat di dalam hati kita. Ya.
Jadi stempel mukmin itu diantaranya adalah yaitu dia menjalankan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berikan hartanya, Allah telah berikan kehidupannya, fasilitasnya kepada kita, maka kita menyadari apa yang Allah berikan, apa yang Allah sudah titipkan kepada kita, ini bagian dari amanah. Nah, kalau sudah amanah kan berarti kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka wajar di dalam agama ya, kita mesti harus memberitahukan kepada anak kita, istri kita tentang sesuatu perintah Allah karena memang amanah. Jadi amanah itu mesti harus kita jaga. Kalau kemudian kita biarkan anak kita hidup sesuai dengan kemauannya, nanti akan menjadi satu persoalan yang sangat besar. Persoalannya akan anak tersebut akan mengadu kepada Allah, ya Allah, aku nggak pernah diajarkan, aku nggak pernah dikasih tahu sama orang tua begini dan begini. Maka boleh jadi anak ini akan bisa menyeret ke dalam surganya Allah dan juga akan menyeret kepada nerakanya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan ayat yang sangat jelas, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Artinya kalau Allah sudah titipkan istri kepada kita, istri-istri kepada kita, dan anak-anak kepada kita, artinya kita wajib menjaga amanah itu. Bagian terpenting menjaga amanah itu adalah yaitu mengingatkan dia ingat kepada Allah, mengingatkan dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nabi-nabi Adam dan nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Artinya kita menjadi satu orang yang mewakili menjalankan perintah-perintah Allah. Meskipun katakanlah kita jauh dari keramaian orang, kita jauh dari orang-orang yang memberikan tahu kepada keluarga kita, tapi kita yang mengetahuinya, maka kita orang yang wajib mengetahui, menyampaikan kebaikan dan kebenaran itu kepada orang yang terdekat. Ya, kepada orang yang terdekat. Baik. Nah, maka ketika kita memahami bahwa nama Allah itu nama yang agung, maka terus kita baca di kalimat-kalimat dalam doa dan zikir kita. Misalkan apa Pak? Ya, lafaz Allah kita baca di dalam zikir kita. Meskipun tidak digandengkan dengan kalimat yang lain dan digandengkan dengan kalimat yang lain, tapi membawa kalimat Allah, maka di dalamnya menjadi mulia. Contohnya gini Pak, ada amalan yang sering kita baca di saat ketika kita mulai membaca Al-Quran. Apa itu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, amalan ini Pak, ya, kenapa amalan ini menjadi mukjizat yang sangat luar biasa? Karena di dalamnya ada 3 nama Allah yang Allah gandengkan, Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kita buka dalam kitab Tanqihul Qaul, ya, syarahnya Lubabul Hadis, di situ ada keterangan Pak. Ya. Di situ ada keterangan yang menyatakan apabila seseorang membaca kalimat dan mengamalkannya, membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terpenuhi hajatnya, cita-citanya, dan akan diselamatkan hidupnya, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan mukjizat manfaat Bismillahirrahmanirrahim. Maka kenapa setiap kebaikan kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Karena memang kita meyakini dengan Bismillah ini Allah yang akan menolong kita, Allah yang akan membantu kita dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, barang siapa yang memulai kebaikan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah menyertainya, menjaganya.
Kalau kemudian kita lupa membacanya, maka Allah memutuskan rahmatnya untuknya. Fahuwa aqta, maka Allah memutuskan rahmatnya buatnya. Artinya setiap kegiatan yang baik ataupun ibadah kita mulai memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka selama kita kerjakan, maka selama itu rahmat Allah turun kepadanya. Contoh nih Pak, misalkan tugas lagi banyak nih, tugas kantor numpuk, tugas lingkungan numpuk, dan tugas segala macam numpuk. Dari mana dulu yang mulai ya? Bingung ini kan. Udah bismillah, cari yang paling mudah dulu kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak lama selesai itu satu tugas. Kenapa kok bisa dimudahkan? Karena kita mulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka pada saat ketika mulai kegiatan itu, Allah menyertai rahmatnya buatnya. Rahmat kasih sayangnya, menolong kemudahannya, menolong kesulitannya, dan memperlancar sesuatu yang menjadikan kesusahannya. Itu bismillah. Ya. Dan Pak, yang lebih ajaibnya bismillah ini Pak, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan dan kemudian diperlihatkan surga-surga. Ya. Lalu pada saat ketika Rasul sampai di surga, kemudian diminta kepada malaikat untuk masuk ke dalam surga. Dan kemudian, bagaimana aku bisa masuk? Pintunya aja dikunci. Kemudian bukalah dengan tanganmu. Nah, ketika Nabi melihat tangannya, enggak ada apa-apa ini. Kata malaikat, buka dengan tanganmu, di situ ada gembok, ada kunci yang kamu bisa lakukan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kemudian ada petunjuk dari malaikat untuk menyatakan itu dan memegang gembok pintu surga, kemudian Nabi pegang dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian terbuka pintu surga tersebut. Ketika terbuka, kemudian terbelahlah semua surga-surga diperlihatkan oleh Rasul. Nah, kemudian ketika itu Rasul diminta untuk menutup mata beliau. Nah, ketika Rasul menutup mata beliau, lalu kemudian tidak lama kemudian Rasul berada di suatu tempat. Ya Muhammad, ghammid ainaika, wahai Muhammad, bukalah dua matamu. Nah, ketika Nabi Muhammad membuka dua matanya yang tadi ditutup, kemudian dibuka, kemudian Nabi ada di suatu tempat yang sangat besar, yaitu kubah yang sangat besar. Rasul lihat, dan Rasul melihat kubah yang sangat besar berwarna hijau ke perak-perakan. Nah, ketika itu kemudian, wahai Muhammad, masuklah ke dalam kubah tersebut. Bagaimana aku bisa masuk? Kan terkunci. Buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dipegang lagi gembok tersebut. Kemudian Rasul membacakan Bismillah. Kemudian terbuka lagi gembok pintu tersebut. Kubah yang sangat besar kemudian terbuka. Dan kemudian Rasul melihat dalam kubah tersebut ada semacam aliran air besar. Aliran air besar dalam kubah tersebut. Kemudian malaikat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sudahkah kau melihatnya? Sudah, aku sudah melihatnya. Kemudian kata malaikat, coba lihat kembali, tegesin, kata malaikat. Nah, ketika Nabi menegaskan dengan melihat yang kedua kalinya, maka Rasul melihat, oh ternyata air sungai yang mengalir ke surga itu ternyata asal muasal dari empat rukun kubah. Jadi dalam kubah itu ternyata ada semacam ceglokan, kalau bahasa kayak begini Pak nih, apa namanya nih,
lorong-lorong ya. Ternyata sungai-sungai yang mengalir di surga tersebut itu asal muasalnya dari lorong-lorong tersebut. Nah, lorong-lorong tersebut ternyata keluar dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sungai Tawar itu keluar dari haknya lafaz Allah. Sungai Madu itu keluar dari mimnya Ar-Rahman. Kemudian sungai Arak itu keluar dari mimnya Ar-Rahim. Kemudian sungai apa lagi Pak? Sungai Tawar, sungai Arak, sungai Madu, sungai Susu. Nah, sungai Susu itu keluar dari lafaz, sebentar, saya coba ingat-ingat kembali. Di dalam kitab tersebut disebutkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sungai yang pertama dari haknya Allah itu keluar sungai Tawar. Kemudian yang kedua sungai Susu itu keluar dari mimnya Ar-Rahman. Kemudian sungai Arak itu keluar dari mimnya Ar-Rahim. Kemudian sungai apa tuh Pak? Sungai Madu. Sungai Madu itu keluar dari ha mim mim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sungai yang keempat itu sungai Susu yang keluar dari lafaznya ha ar-rahim. Nah, kemudian setelah Rasul melihat itu, kemudian Rasul nanya, kemana ini mengalirnya? Kemudian malaikat menjawab, ini mengalir semuanya ke telaga Kautsar, ke telagamu. Masya Allah. Sungai-sungai yang muaranya dari kubah besar tersebut, dari lafaz Bismillah, ternyata semuanya mengalir ke telaganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka pantas kalau sekarang ini kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, karena memberikan mukjizat buat orang yang membacanya. Allah penuhi cita-citanya, Allah kabulkan segala keinginannya, dan terhindar dari siksaan Allah ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa menjadi kemuliaan tersendiri? Karena di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada nama Allah yang Allah sertai, Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, baik. Kalau lafaz Allah alifnya tidak ada, tetap itu kembalinya kepada Allah, lillah. Baik Ustadz, kalau lamnya nggak ada gimana? Adanya cuman lahun, ya, adanya lahun. Nah, lahun tersebut juga kembali hu-nya kepada Allah, lahun, ya. Apa dalilnya? Ini yang sering kita baca dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, wa lam yakul lahu tersebut artinya lahu bagi Allah kufuwan ahad, tidak ada sekutu sedikit pun dengan yang lain. Lahu kembali kepada Allah. Ustadz, kalau lam yang nggak ada gimana? Tetap ada hu-nya, ya, hu. Nah, hu ini juga kembali kepada Maka ada sebagian tarekat yang kemudian menyebutkan nama Allah dengan kalimat hu. Kalau sudah Allah, hu, itu nyebutnya begitu Pak. Hu, itu sebenarnya kembali kepada Allah.
Ya. Ada sebagian tarekat yang kemudian menyebut nama Allah dengan karena memang saking khusyuknya menyebutnya, maka dengan kalimat hu itu kembali kepada Allah. Hu Allah, hu Allah. Hu artinya dialah Allah. Begitu Pak tafsirnya, takwilnya. Jangan kemudian kita salahkan, kok zikirnya hu sih? Itu sebenarnya hu-nya itu adalah kembali kepada Allah. Huwallah, huwallahu. Hu begitu Pak. Makanya lafaz Allah dimanapun hilang lafaznya, hurufnya tetap dia kembali kepada Allah. Makanya lafaz Allah itu asmaul a'zam, nama yang agung di setiap zikir dan doa kita. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, asma Allah yang kedua adalah Ya Allah, Ya Rahman. Ya Rahman, apa Ya Rahman? Bang Rahman, Maha Pengasih. Ya. Ar-Rahman ini sifat Allah yang memang Allah kasih kepada makhluknya. Siapa saja dia yang disebut makhluk, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang punya napas, yang punya jiwa, maka Allah kasih tuh karunianya. Karunia Allah Subhanahu wa taala tanpa pilih-pilih, Allah kasih aja buat dia. Karena memang itulah sifat Allah Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih, dikasih aja tanpa pilih-pilih, dikasih. Ya rizki dikasih, fasilitas hidup dikasih. Nah, itulah salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman. Ya. Maka kalau memang kita ingin dikasih, maka kita sebut nama Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Kita sebut dengan kalimat Ya Rahman, dan Ya Rahman ini sendiri adalah satu akar kata dari kata rahimah. Rahim. Ya, dari satu asal kata dari kata rahim. Maka Ar-Rahman itu nama Allah yang menunjukkan Allah Maha Pengasih, mengasihi kepada makhluknya, kepada siapa saja, dan baik dia beriman ataupun tidak beriman, baik dia bertauhid ataupun tidak bertauhid, dikasih semua. Urusan dunia Pak, urusan dunia Allah kasih, tapi belum tentu urusan akhirat. Maka ulama menyebutkan Ar-Rahman ini tidak hanya Allah kasih kepada orang yang beriman, juga Allah kasih kepada orang-orang yang tidak beriman. Apa contohnya? Kehidupan Allah kasih, ya. Misalkan kekayaan Allah kasih kepada orang yang tidak beriman, juga dikasih kepada orang yang beriman. Fasilitas hidup juga wajib dimiliki kepada setiap makhluk. Maka Allah kasih itu semua, ya, baik yang beriman ataupun tidak beriman. Nah, bagian terpenting untuk kehidupan akhirat, nah ini Allah kasih kemuliaannya kepada orang yang beriman. Maka di dalam istilah hidup kita ada terima kasih. Jangan terus kita terima terus nggak pernah ngasih. Kita terima kasih, ada kalimat ungkapan terima kasih. Karena memang kita sering diterima, dikasih sama Allah, kita terima, ya kita kasih lagi. Kita terima, ya kita kasih lagi. Inilah kita menjalankan sifat Allah Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih, Allah kasih, dan kita juga memberikan juga kepada orang-orang yang kita perlu kasih. Ya. Dan kemudian meneladani sifat Allah yang kedua ini bagian terpenting bagaimana kemudian kita menjaga kebaikan di dalam kehidupan kita. Ketika Allah kasih semua fasilitas hidup dan rezeki yang Allah punya dan Allah miliki diberikan kepada makhluknya, maka kita juga ikut serta untuk meneladani sifat itu dengan kita memberikan, mengasihi kepada orang yang perlu kita berikan. Maka dalam konsep Islam, dzul qurba, orang-orang yang terdekat dengan kita itu yang pantas, yang layak kita berikan.
dzal qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan ada 8 kebaikan yang perlu kita lakukan. 8 kebaikan itu kita berikan kepada dzal qurba, orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa orang-orang yang dekat dengan kita? Ya tetangga kita. Ya kalau kemudian tetangga kita memang orang tua kita, saudara kita, ya itu yang layak, yang mesti kita berikan, dzal qurba. Kemudian yang kedua, wal yatama, anak-anak yatim, orang-orang yatim, anak-anak yatim yang memang kita santuni. Ini bagian dari menjalankan kebaikan sebagaimana kita meneladani sifat Allah Maha Pengasih. Wal yatama wal masakin, orang-orang miskin. Wal masakin wa qulu linnas, dan kemudian bagian terpenting juga di dalam menjalankan kebaikan itu juga wa qulu linnas, dan katakanlah kepada manusia husna, dengan kata-kata yang mulia, dengan kata-kata yang baik. Makanya sangat penting sekali kita bermasyarakat, kita hidup bertetangga, untuk menjaga hubungan kita dengan sesamanya, kita seringkali dengan kata-kata yang baik supaya tidak tersinggung. Kemudian menjadi satu kesimpulan yang lain, maka kita sampaikan dengan kata-kata yang baik, yang mulia, supaya menjadi satu hubungan yang baik kita dengan Allah dan kita dengan sesamanya. Wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah. Kalau sudah begitu, lalu dirikanlah salat. Wa aqimus shalata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan ini adalah satu kebaikan yang kita teladani, kebaikan itu sesuai dengan perintah Allah dan meneladani nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Jadi memang kita diamanahkan oleh Allah, selain Allah memudahkan urusan dunia kita, dan diamanahkan juga untuk memberikan amanah itu kepada yang berhak kita berikan. Di antaranya yang tadi itu konsepnya, dzal qurba wal yatama wal masakin, terus wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakat. Ya, baik. Ar-Rahmannya Allah, bukti jelas ini Allah kasih ketika hidup di dunia. Ya, Allah kasih ketika kita hidup di dunia. Baik itu orang yang beriman atau tidak beriman, Allah kasih semuanya. Allah kasih semuanya. Kenapa Allah kasih semuanya? Allah Maha mengetahui tentang apa yang dimau oleh manusia. Maka Allah kasih fasilitas kehidupan di dunia. Ya, bayangkan Pak, di dalam bumi ini Pak, ini tertanam kekayaan Allah Pak. Iya, di dalam buminya Allah tertanam kekayaan Allah. Apa diantaranya? Ada air. Air bisa kita minum, kemudian menjadi sehat dan menjadi kuat, dan bahkan bisa dieksploitasi menjadi air mineral nih, air botolan, air gelasan, kan bisa diciptakan sehingga menjadi satu ekonomis untuk kehidupan. Masya Allah, bayangkan Pak, itu dari air saja Pak bisa menguntungkan untuk kehidupan. Masya Allah, Allah kasih tuh. Kalau kemudian masalah air kita serahkan, na'udzubillahi min dzalik. Karena air ini milik Allah, maka kita juga harus berbagi dengan cara apa? Kita siramin tumbuh-tumbuhan rumah kita, tumbuh-tumbuhan yang ada di depan rumah kita, dan kemudian kita masak, kita minum, dan airnya kita bagi kepada orang-orang yang perlu kita kasih minum. Anak kita, istri kita, tetangga kita. Nah, alangkah lebih baiknya kita punya sumur air, kemudian kita ambil, kemudian salurin ke tetangga-tetangga. Masya Allah, itu pahalanya ngalirnya luar biasa Pak. Ya, ngalirnya luar biasa Pak. Pahala yang terus mengalir itu diantaranya Pak, memberikan air, kemudian jalan, ya tanah yang kemudian punya kita, hak kita, dan itu diberikan untuk jalan orang berlalu lalang,
apalagi dilewati untuk ke musola atau ke masjid. Masya Allah, setiap kali orang melangkah, maka setiap kali juga itu dinilai kebaikan dan bahkan ternilai ganjaran pahala di sisi Allah. Air, jalanan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Nah, kita punya sebidang tanah, kemudian kita tanamin misalkan pohon jambu atau pohon rambutan. Nggak taunya pas musim jambu, pas musim rambutan bukan dimakan manusia, dimakan kalong, kelelawar. Biarin Pak, emang rizkinya dia makan, Allah kasih buat dimakan oleh binatang, ya udah, itu pahalanya juga akan ngalir kepada orang yang punya tumbuhan tersebut. Ya. Kalaupun kemudian dimakan oleh manusia atas izin dari punyanya, kan begitu Pak. Nah, ketika musim nih kita petik, kita kumpulin, kita bagiin semuanya, Masya Allah, itu berkahnya luar biasa Pak. Berkahnya luar biasa. Bahkan kalau kita punya pohon nih, ini pohon kayaknya susah banget suburnya. Pas ketika dia berkembang dan berbuah, bagiin semuanya, insya Allah tahun selanjutnya dia berbuah lebih banyak lagi, karena dia senang dibagiin sama orang, dia senang dibagiin sama Masya Allah. Nah, inilah kita meneladani sifat Allah yang kedua, Ar-Rahman. Ya. Baik, terakhir di penghujung tausiah tauhid ini saya ingin menyampaikan, kita diberikan kebaikan oleh Allah, maka kebaikan itu terus jangan putus di diri kita, tapi kita terus usul sampaikan kepada orang lain, sehingga menjadi satu arti kebaikan itu menjadi mengalir tidak hanya di sisi manusia, tapi juga insya Allah kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'alaina ya karim wa'fu 'alaina. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi haqqi ma anzalta min suratil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashfal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala'i ya Allah, wa ya dafi'al bala'i ya Rahman, wa ya dafi'al bala'i ya Rahim. Allahumma ya kafil bala' ikfinal bala qabla nusulihi minas samai wal ardh. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadayta, wa la maridan illa shafaita, wa la hajatan min hawaiji dunya wad din illa qadaytaha fayassartaha umurana wa umura jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Jazakallahu khairan kepada guru kita yang telah menyampaikan